Wakil Ketua Bapemperda Fraksi Otsus DPR Papua Barat Agustinus Kambuaya berharap 9 program prioritas penjabat Gubernur Papua Barat Daya di 100 hari pertamanya dipercepat dengan melantik dinas badan yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda pemerintahan sementara dan mengkoordinasikan penyerahan aset dari Provinsi Induk. Sementara dukungan ASN Kabupaten Kota Daerah bawahan yang diminta pemerintah dalam negeri untuk mengisi roda organisasi pemerintah sementara harus bekerja dengan baik agar perjuangan panjang menghadirkan Provinsi ke-38 Indonesia bisa berdampak positif bagi kemajuan warga Papua Barat Daya. Pertama-tama kita menyapa masyarakat warga kita yang sedang merayakan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan kurang lebih 17 tahun dan rancangan undang-undangnya ditetapkan menjadi undang-undang, lalu kemudian diundangkan dalam lembar negara dengan nomor 29 tahun 2022. Hari pertama Bapak penjabat gubernur tiba dan sudah beredar itu semacam informasi 9 program pokok atau prioritas. Nah, ada sejumlah hal di situ yang menarik untuk kita ikut memberikan bobot terhadap itu. Yang pertama, ini kan pemerintahan provinsi baru, penataan struktur pemerintahan. Setelah gubernurnya ada, penjabat sekretarisnya ada, maka yang paling penting adalah bicara soal bagaimana melantik pejabat yang mendukung pemerintahan yang baru. Misalnya ada 16 kebutuhan, dilantik dulu 7 atau 8 atau yang bisa membantu kerja-kerja awal ini, entah itu PU, entah itu keuangan, entah itu biro kepegawaian yang akan mengatur soal, ada poin di situ soal P3D yang akan mengurus soal transisi pemerintahan ini, termasuk mutasi pegawai ke provinsi yang baru ini yang sudah melalui surat menteri ke kabupaten kota untuk segera berkirim surat atau usulan, kalau tidak salah ada sekitar 100 atau 150 dari per kabupaten kota. Ini diusulkan, lalu itu ditata untuk mendukung pemerintahan yang baru. Yang kedua, ada sejumlah hal di situ yang dimunculkan juga soal pembentukan regulasi daerah, karena ini provinsi baru yang belum memiliki DPR sebagai unsur perwakilan masyarakat untuk sama-sama membahas dan menetapkan sejumlah aturan, peraturan daerah maupun lain-lain. Nah, karena itu mungkin yang paling mungkin dilakukan adalah kementerian akan mendukung, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini akan mendukung pemerintahan baru dengan mengeluarkan perkada, mungkin ya, itu mekanismenya begitu. Peraturan kepala daerah bisa dibuat di atas lalu diturunkan sebagai landasan kepada penjabat gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menyiapkan pemerintahan baru. Tetapi perkada ini pun kalaupun disusun dari atas turun, mesti melibatkan partisipasi kita semua, masyarakat. Nah, terhadap apa? Ada sejumlah hal. Misalnya dimunculkan di situ soal rencana tata ruang dan wilayah. Itu satu poin. Rencana tata ruang dan wilayah inilah yang akan memetakan ruang pembangunan dan peruntukan, kan itu. Nah, sekarang seluruh Indonesia diarahkan untuk mendorong cepat rencana tata ruang, ada dimunculkan di situ juga. Di seluruh Indonesia sedang mengerjakan itu untuk meng-grand design pembangunan ini di pendekatan kewilayahannya. Ini dikasih ke apa dan seterusnya. Nah, di Papua Barat yang hari ini, sebelum berlangkah ke situ kita kembali, misalnya dalam transisi ini setelah pejabat-pejabat dilantik, mendukung gubernur untuk segera berkonsultasi ke Jakarta, pemerintah pusat dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan rancangan APBN mini yang sudah ditetapkan kemarin. Ya, jadi APBN mini itu sudah dibahas untuk mendukung pemerintahan transisi ini. Nah, sehingga bagaimana realisasi APBN mini itu masuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Nah, itu salah satu. Misalnya itu juga yang mesti masuk dalam program ini. Lalu tim juga berangkat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, untuk menyiapkan hal-hal menyangkut pelimpahan aset. Kami juga dalam kapasitas kami DPR Papua Barat
dalam sidang tahun anggaran kemarin di APBD Induk 2023, kami juga memberikan pandangan dan pendapat bahwa pekerjaan-pekerjaan dari atau program dari Provinsi Papua Barat yang ada di wilayah Papua Barat Daya masih harus dibiayai di tahun depan untuk tetap diselesaikan. Dari APBD Induk? Ya, dari APBD Induk Papua Barat. Agar apa? Ini dalam rangka mendukung pemerintahan yang baru ini. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, dan komitmen Bapak Gubernur juga seperti itu. Saran konkret apa yang barangkali agar efektif pemerintahan sementara ini akan bisa? Langkah-langkahnya Bapak penjabat Gubernur sudah lakukan. Pertama, datang mendekati unsur eksternal seperti tim pejuang pemekaran. Ini kan komunikasi internal untuk mereka. Setelah itu mungkin mulai hari Senin dan seterusnya, ini sudah mulai berlaku jam bekerja kantoran dan mulai menyiapkan langkah-langkah. Paling menyusun time schedule untuk mulai melantik penjabat-penjabatnya. Lalu penjabat-penjabat yang baru ini dengan tugas fungsinya masing-masing bekerja mendukung penjabat gubernur. Soal kinerja aparatur sipil negara ini yang selama ini kan menjadi perhatian besar, karena takutnya datang dari daerah bawahan lalu harus menyesuaikan diri. Apa yang perlu harus disarankan? Satu hal bahwa sedang ada asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin waktu kunjungan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 itu juga di kantor wali kota sebelum kembali pelantikan penjabat, proses-proses itu didampingi. Ada Sesdirjen, ada Kementerian Dalam Negeri bidang Otsus dan lain-lain, dan Biro Hukum juga mungkin akan mendampingi. Saya kira tidak ada masalah. Ini tidak masalah, tapi maksud saya ini loyalitas kerja ini kan sering juga kinerja kan apa ya dibawa dalam penilaian umumnya. Kalau kita lihat survei-survei itu pengalaman di kabupaten kota yang ada. Iya. Saya kiranya jangan sampai terbawa sampai di. Tentu harapan kita bahwa provinsi ini, idealisme kita adalah mau membuat ini berbeda dari provinsi yang lain. Sebagai provinsi di gerbang depan tanah Papua dengan banyak macam tantangan, karena itu ASN yang bekerja di dalamnya juga tidak bisa santai-santai. Apalagi kita melihat semangat yang dibawa oleh penjabat gubernur ini adalah bergerak cepat, bekerja efektif, efisien, dan pendekatan birokrasi yang baik ini yang dijalankan. Karena itu memang setelah mutasi atau pemerintahan transisi ini ada sejumlah pegawai akan di sana, itu memang akan didisiplinkan. Kita menyarankan kepada Bapak pejabat untuk menertibkan dan mendisiplinkan ASN untuk bekerja keras, karena ini provinsi baru dengan banyak tantangan. Wakil Ketua Bapemperda Agus Kambuaya, terima kasih Anda sudah berbagi di CW. Ya, terima kasih.